Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Dan sebentar lagi KSN akan segera dihelat, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional ya. Jadi Kanidia berharap kalian nih yang lagi nonton dan merupakan pejuang KSN 2020 semangat sampai titik darah penghabisan. Pokoknya dalam mempersiapkan KSN ingatlah bunyi prinsip ekonomi. Kalau pengen menghasilkan hasil yang maksimum, pengorbanan kita harusnya minimum tapi tertentu. Jadi harus tertentu. Gak boleh kalian mimpi jadi medalis KSN tapi pengorbanannya cetek abis ya. Dikit banget. Apa-apa cari yang aduh capek dan seterusnya. Kalau kalian seperti itu, kata medali masih jauh buat kalian ya. Jadi tetap berjuang, dan salah satu cara berjuang yang baik adalah memperbanyak sumber-sumber belajar. Caranya salah satunya dengan subscribe channel Likopedia, biar kalau Kanidia punya video baru kalian bisa belajar dan bisa memaksimalkan persiapan kalian menuju KSN 2020. Langsung aja kita cek soalnya. Dan terjadi lagi soal OSP, makin kesini soal bahasa Inggrisnya makin banyak banget ya. Jadi Kanidia curiga ntar soal yang bahasa Indonesia udah bisa dihitung jari saking susahnya ya. Jadi kalian harus membiasakan diri dengan hal itu. Mari kita baca soalnya terlebih dahulu. A competitive market is a market in which. Jadi pasar persaingan sempurna adalah pasar yang apa? Nah, karena nggak jelas kita mesti baca optionnya juga ya berarti. An auctioneer helps set prices and arrange sales. Jadi ada auctioneer, auction kan artinya lelang ya. Juru lelang nih ya maksudnya. Juru lelang membantu untuk mengatur harga dan mengatur penjualan. Ntar kita jawab. There are only a few sellers. Sedikit aja penjualnya, a few sellers. Terus part C, the forces of supply and demand do not apply. Kekuatan dari penawaran dan permintaan itu nggak berefek, nggak ada gunanya. While part D bilang, neither individual buyer nor seller has any significant impact on the market price. Jadi tidak baik itu pembeli individu ataupun penjual individu itu nggak has any significant, nggak ada yang punya power yang lebih untuk mempengaruhi harga pasar. Last part is there are many sellers and each seller has the ability to set the price of his product. Oke, gimana jawabannya? Iya, kita mulai membaca soalnya terlebih. Sudah, kita kembali ke soalnya dulu. Jadi sekali lagi soalnya itu lagi bercerita tentang apa? Pasar persaingan yang sifatnya sempurna. Nah, kira-kira kalau pasar persaingan sempurna masih ingat gak sih ciri-cirinya? Iya, pasar persaingan sempurna ciri-cirinya kan banyak ya. Ntar Kanidia bakal buatin video tentang pasar biar kalian bisa lebih paham. Di Kanidia langsung tulis aja ciri-cirinya ya. Pertama, penjualnya pastinya banyak. Lalu yang kedua, barangnya homogen. Homogen artinya apa sih ya? Identik, mirip banget gitu kan ya. Terus apa lagi kak? Harga ditentukan oleh siapa? Penjual atau pembeli? Iya, jawabannya bukan mereka berdua, tapi ditentukan oleh mekanisme pasar. Apa itu kak mekanisme pasar? Mekanisme pasar disepakati di ekonomi adalah permintaan dan penawaran. Terus apalagi ya? Mudah masuk keluar pasar. Apalagi ya? Ya gitu-gitulah. Ntar kan dia coba jelaskan sesuai dengan pembahasannya. Nah, di soal katanya ada auctioneer. Tadi kan dia bilang tukang lelang ya. Kalau ada bahasa Indonesia yang lain, coba deh kalian komen. Kita bisa berbagi informasi dan ilmu. Ada juru lelang yang membantu menentukan harga dan mengatur penjualan. Siapa tadi yang menentukan harga di pasar persaingan sempurna? Iya, harga ditentukan oleh mekanisme pasar alias demand and supply, bukan seorang auctioneer. Berarti bagian A itu salah, bukan itu jawabannya. There are only a few sellers, jadi sedikit aja, beberapa aja penjualnya. Penjualnya sedikit, banyak banget malah ya. Jadi bukan jawabannya. B, the forces of supply and demand do not apply. Kekuatan dari supply dan demand, penawaran dan permintaan nggak ngefek. Wah, kira-kira nggak ngefek nggak sih dari sini? Jelas banget ya, harga ditentukan oleh demand dan supply. Berarti ngefek apa enggak? Jawabannya super duper ngefek. Nah, kalau yang D,
neither individual buyer nor seller. Jadi tidak dua-duanya ya, baik itu pembeli individual atau penjual individual, itu punya impact, dampak yang signifikan untuk harga. Betul nggak? Betul, jawaban kan dia tadi bilang yang menentukan harga penjual atau pembeli. Jawabannya bukan dua-duanya, karena ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian D. Terus kalau kenapa salah ya kak? There are many sellers, bener nggak? Ada banyak penjual. Betul kak. Nah terus kenapa salah? And each seller, masing-masing penjual, has the ability, punya kemampuan untuk mengatur harga produknya. Bisa menentukan harga sendiri nggak? Enggak, jadi jawabannya setengah aja nih yang benar. Nah yang paling benar adalah bagian D. Oke, itu aja pembahasan Kanidia untuk soal OSP Ekonomi 2019. Terima kasih banget udah nonton dan sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum. Tonton video Kanidia yang lain juga ya.